Hai Sinekrip. Hai Sinekrip. Balik lagi bareng gue Arya. Dan gue Fandi Wu. Kita sebenarnya host cadangan ya? Oh iya, kita cadangan. Aslinya siapa sih? Gak tahu. Gak pernah ada host asli di kita nggak ada Sinekrip, betul banget. Iya. Biasanya kalau gak gue, lu. Iya. Bahkan Reza kadang-kadang. Iya, Jadi siapapun bener-bener. lah ya yang lagi free gitu. Kita berdua sekarang karena kehadiran dua orang insan perfilman Nusantara. Betul. Tanah air ya. Yang mungkin kalian bisa nebak siapa. Tapi silakan tebak aja. Kita Iya. sambut langsung Mbak Molly Surya dan Halo, Mbak. Mas Nikolas Saputra. Kok malah nafas? Jadi biar rame, Biar rame ya. Gimana nih kabarnya? Bagaimana kabarnya? Seru. Baik. Gila. Baik ya. Baik, insya Allah baik. Iya, Ini iya. kalian gak akan tahu kita syutingnya hari apa ya, tapi dari jawabannya Iya. mungkin tahu. Oh, iya. Berasa Dari ya, berasa baju-baju Dari kita bajunya mungkin udah bisa. Berasa ya. Iya, berasa. Kalian bakal tahu ya. Ini. Dulu gue ketemu Mbak Molly kayaknya udah lama, 5 tahun lalu kali ya, Mbak. Bener 5 gak tahun sih? yang lalu ya kayaknya ya. Di rumahnya. Ya waktu itu gue juga pernah Iya. ini kan semacam podcast. Iya. Kita anggap aja itu podcast. Itu podcast ya. Sebelum podcast ada gitu. Yang kayaknya Ada, 80% isinya gue ketawa doang. Iya. Bagus. Ketawa itu bagus, menular. Menular banget ya, bener gak sih? Kalau sama Kak Niko? Pernah gue ketemu kayaknya 10 tahun lalu sih. Masih 10 tahun lalu. Pas nonton apa gitu, ada pokoknya datang. Wow, Premier gitu. Iya, premier something di Bandung, tapi waktu itu gue masih di 10 Bandung. tahun Circle lalu apa itu, 2000 Kagak, emang 2015. premier ada film apa ya? 2015 kok Iya, film 2015, apa ya? kisaran segitu deh. Aku pernah 2016. ketemu Kak Niko di itu, bengkel acting Kuma. Oh di Kemang. Oke. Iya, pas iya, di Kak Niko Benda. jadi Juri. Iya, Oh, oke. aku di situ. Salah satu yang salah satu tes. peserta. Oke. Iya, saat itu sangat Gimana mengerikan ya. performanya dia? Jangan ditanya dong, kita skip ya. Kita skip, lanjut aja. Selamat buat film barunya Tukar Takdir. yes, Terima Tukar kasih. Takdir. Iya. Bakal tayang ya 2 Oktober, bener gak sih? 2 Betul. Oktober. Tapi gue gak tahu sih, mungkin video ini keluar udah tayang ya filmnya. Oh iya mungkin. Gimana mood editornya biasanya? Oh semua mut-mutan ya. Semua mut-mutan, editornya mut-mutan. Ini sebenarnya gue penasaran, ini kayaknya tahun tersibuknya Molly Surya. 2 film bener gak sih 1 tahun? Iya tapi syutingnya kan sebenarnya berbeda 1 tahun. Iya, Nah, betul. tapi itu pun rasanya Tapi udah itu pun sibuk udah sibuk banget ya? Rasanya udah sibuk Salut. banget. Rasanya mau mati. Oh wow. Gimana yang 8 film ya? Iya ya. Gue gak ngerti. Mereka lebih beda kali. Beda ya? Boleh ditanya ke yang Boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan Oh, iya, iya. ya. Karena saya juga gak tahu. Oh iya. Sebuah misteri ya. Sebuah misteri buat saya. Gimana caranya? Mungkin mereka bisa membelah diri kali ya. Ternyata. Mungkin barangkali gitu Iya. istilahnya. Ya tapi seru sih, Molly Surya produktif. Itu jarang-jarang. Tapi ini kolaborasi keduanya Kak Molly dan Kak Niko. Betul. Betul sekali, Ini Betul ya? ya pertama Don't Talk of What They Don't Talk About When They Talk About Love tahun berapa? 2012. Kita syutingin 2012, keluarnya tahun 2013. Ya. Oh iya. Yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta. Pakai bahasa Iya. Indonesia Oh. dong. Iya, pakai bahasa Indonesia, Van. Bahasa Indonesia. Judul gila. Lu yang ngasih judul What They Don't Talk About. Karena pas gue nonton judul bahasa Inggris. Iya sama gue Judul bahasa Indonesia bagus banget ternyata. Apa? Iya. Judul bahasa Indonesia bagus sekali. Iya, yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta. Gue ketemu Mas Niko pas itu ya. Pas nonton Bisa itu di jadi, Bandung. bisa jadi. 2013, 2015 segituan. ya seputar Iya. segitulah. Itu berarti udah lebih dari 10 tahun lalu ya. Sekarang Ya udah lama lah ya. Ya udah lama. Ya Anda Iya. juga sudah punya 12 anak tahun gitu yang ya. lalu. Iya. 12 tahun yang 12 lalu. tahun yang lalu. Dulu kan masih ya gitulah. Tapi gimana rasanya berkolaborasi kedua kali? Iya. Apa yang terjadi antara satu sama lain? Gimana rasanya? Rasanya. Biasa aja gitu. Gimana? Gimana rasanya? Nek? Ya setelah Don't Talk Love, we become friends. Jadi sebenarnya kita sering banget hangout bareng. Oh. Dan sering nongkrong, sering membicarakan banyak hal. Salah satunya adalah Molly itu punya passion Di luar film. Lo di membuat luar film. Oh wow. Lo membuat gue beneran gila tau. Temanya adalah air crash investigation. Oke. Oh. Jadi itu memang sering banget gue mendapatkan update-update dari Molly Oke. tentang pesawat ini celakanya tanggal segini, ininya begini, peneliti black boxnya begini. Itu detail.
Oke. Jadi emang ini adalah sebuah passion di luar filmnya Molly yang akhirnya menjadi Akhirnya satu di di film. dalam film. Oh jadi awalnya cerita-cerita random, cerita-cerita aja investigation isinya apa? Enggak, Molly tuh favoritnya nonton film, nonton dokumenter soal itu. Oh. Oke. Kenapa tuh Ini Kak gue Molly? percaya Ada atau cerita enggak? nggak? Beneran. Ada cerita nggak? Enggak, ya gue emang suka nonton. Sebenarnya nggak cuma nonton sih, bukan suka pesawat sih. Kalau kayak Rama tuh suami gue dan produser gue, kalau dia tuh bisa bedain Airbus sama Boeing. Lo bisa nggak bedain Airbus sama Boeing dari jauh, dari luar? Bisa, lumayan. Bisa. Lumayan. Oke. Ada moncong yang beda dan Gue nggak pernah ngerti loh gimana cara bedainnya. Apa sih yang beda? Nggak beda. Nomor. Ini kayak Avanza sama kalau Airbus tuh lebih Benar. pokoknya Sama Airbus lebih Innova bulat. beda. Airbus lebih bulat ujungnya. Iya. Kalau kata Rama tuh Boeing tuh lebih kayak gini gitu loh. Kayak, Gimana? Lebih kayak mau nyium gitu. Anyway, sorry ya. Gue emang suka nonton. Gak tahu ya. Karena gue dari dulu tuh takut naik pesawat. Terus gue punya teori kalau seandainya gue lebih tahu soal gimana sebuah kecelakaan terjadi. Gue tuh kayak apa ya bahasa Indonesia, feed off the fear gitu. Iya. Lo punya fear terus lo kayak kasih makan gitu. Biar lo gak takut lagi. Kalau kita makin ngerti kan bisa kita makin gak takut. Iya, makin gak takut ya. That's an interesting way. Iya. Akhirnya terus gue nonton, ternyata seru. Seru, nonton terus. Ada tuh macam-macam. Kan dia udah kayak seasonnya udah kayak hampir 30 kalau gak salah. 30 season? Iya. Oh ini series? Series Air Crash Investigation di National Geographic. Iya. Memang ada program acaranya. Iya. Dan ada beberapa kecelakaan pesawat Indonesia tuh dibahas sama dia. Oh iya. Diwawancara, yang diwawancara tuh ada kayak pihak investigasi di sini. Kita juga pas buat riset, gue sempat beberapa kali ke sana, ketemu sama namanya Kapten Nur Cahyo. Gue sering lihat dia kan, kayak ngefans banget gitu gue yang. Gila gue ketemu dia akhirnya. Starstruck gitu gue. Gitu loh. Tapi apa konspirasi tergila yang pernah ditonton soal kecelakaan pesawat? Enggak konspirasi Bukan ya. konspirasi sih, tapi soal kenapa nih misalnya Kenapa bisa? pesawat tiba-tiba ada yang misalnya nabrak burung gitu, itu yang paling nakutin. Ada juga yang memang ada masalah di engine, ada maintenance. Memang itu dokumenter yang membahas secara tuntas tentang sebuah peristiwa kecelakaan pesawat sampai membaca black box dan semuanya. Jadi investigasi dari yang ketemu di debrisnya gitu, lengkap gitu. Itu 1 jam kali ya. Iya, dokudrama ya dia. Dokudrama ya. Jadi ada reenactment-nya. Setiap episode beda kecelakaan. Gitu. Yes. Terus dari situ terciptalah apa kayak skripnya dulu atau? Awalnya itu jadi dari Star Vision, Pak Chan Parpes. Waktu itu gue lagi development Prangkota dan dia ngirimin kita buku gitu istilahnya, buku dari Valian Budi, judulnya Tukar Takdir, yang adalah buku kumpulan cerpen ya, atau antologi. Buku kumpulan cerpen. Terus ini pandemi nih kalau nggak salah, dan gue lagi develop Prangkota. Terus kebetulan lagi iseng gue baca bukunya itu. Terus pas baca cerpen yang pertama, kecelakaan pesawat. Langsung bersinar. Pesawat. Kayak gitu. Seperti takdir ya. Seperti takdir ya. Seperti takdir yang tak tertukar. Yang tak tertukar. Kayak pesawat. Kecelakaan pesawat ya. Udah itu bermulai dari situ. Akhirnya karena memang Pak Parwes mau bikinnya, udah Pak saya mau, tapi saya cuma adaptasi bagian cerpen nomor 1-nya ini ya gitu. Boleh diulang sayang di cerpen yang 1 itu gitu. Akhirnya gue develop menjadi film panjang. Gitu kurang lebih. Iya. Jadi di bukunya itu antologi sebenarnya ya, cuma ngambilnya 1 chapter yang 1 itu chapter, doang. ya. Oke. Baru tahu gue tuh ada cerita itu. Menarik juga kayaknya. Menarik juga. Tapi ini takdir banget sih. Iya, pastilah. Biasanya sudah gitu takdir harusnya. Sudah Biasanya gitu atau katanya. sebenarnya hobinya Kamol itu terdengar gitu. Kita banyak Hobi gue banyak. Banyak. Bentar lagi jadi film nih semua. Tentang yoga belum. ada tentang yoga juga. Wow. Tapi yang paling sering diomongin kalau ketemu sih soal Air Crash Investigation. Oke. Ya waktu itu juga akhirnya pas draft 1-nya jadi, gue nelfon lo kan. Gue mau bikin film nih sama Pak Parwes. Lo mau baca gak skrip? Terus emang soal apa?
soal ada kecelakaan pesawat. Oh oke. Langsung paham. Oke, apakah saya yang kecelakaannya gitu? Ya maksudnya senang aja kan ada ini sesuatu yang Molly suka, direkturnya bukan sesuatu yang baru banget gitu kan di dunia. Yes, betul. Itu dan kita sering ngobrolin terus tiba-tiba ada cerita itu dan ada film ini ya kayak ada kesempatannya. Ada jodohnya gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat tadi dari trailernya kayak pendekatannya ke drama, misteri, thriller something gitu ya. Kalau gue lihat sekilas dari trailernya tadi kan kayak mempertanyakan kenapa cuma satu orang yang selamat gitu. Betul. Ya kan? Kenapa maksudnya udah selamat masih ribet gitu, masih repot banget harus menjalani itu semua. Iya, ini tanpa spoil ya, gue cuma nebak-nebak doang. Iya, gue nebak-nebak doang kayak dia harus reliving kejadiannya lagi. Kayaknya ada beberapa film yang kayak gitu juga ya, cuman kayaknya baru di Indonesia kayak baru ini ya. Kayaknya bener gak sih baru ini kan ya? Gue belum nonton semua film Indonesia ya sepanjang masa, jadi gue gak pernah sih nonton film Indonesia. Maksudnya sama sepengetahuan gue juga kayaknya baru ini dah. Kayak baru ini, tapi gue belum nonton seluruh film Indonesia yang pernah dibikin. Betul. Dari dengan latar belakang kecelakaan pesawat. Tapi ini genrenya apa? Thriller, misteri? Drama petaka pesawat. Drama petaka pesawat. Drama petaka pesawat. Ada di sini kalau nggak salah. Ada nggak? Oh, ada. Bukan. Yang kecelakaan transportasi gitu ya. Iya, kan jarang dibahas kan. Jarang banget dibahas. Jarang banget. Dan itu kan cukup umum ya di Indonesia. Maksudnya salah satu transportasi. Tenang. Transportasi yang salah karena kita negara kepulauan kan, karena kita nggak bisa berenang menyeberang lautan, jadi kita harus terbang kan gitu. Iya betul. Naik kapal juga bisa. Naik kapal juga bisa. Tapi lama ya naik kapal ya. Iya. Bisa lama, mahal lagi. Tapi anyway, ngomongin perannya Mas Niko di sini sebagai Rawa ya. Iya. Itu gimana tuh? Maksudnya di sini kan dia kayak jadi lone survivor gitu kan? Lone survivor, betul. Kadang-kadang intinya sih Rawa ini kan mungkin dianggap orang jadi beruntung kan, karena dia yang selamat satu-satunya. Tapi buat dia tersendiri ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi banyak peristiwa yang harus dihadapi, banyak orang yang tiba-tiba harus dihadapi, orang yang nggak dikenal. Kalau di cerita di film ini, dia harus bertemu dengan keluarga korban yang lain, dia harus melakukan press conference, jadi beban itu tuh tiba-tiba muncul yang tidak terbayangkan sama orang lain. Gitu. Orang merasa nih bersyukur harusnya dia selamat. Jadi ada survivor's guilt yang memang biasanya terjadi oleh orang yang selamat dari sebuah. Pasti ada ekspektasi dari publik gitu kan untuk pasti dan tuduhan-tuduhan. Gitu. Kenapa dia bisa selamat? Kenapa cuma kamu yang selamat? Gimana dialognya? Kamu melakukan apa sebelum ini? Kenapa kamu yang selamat? Gitu. Tadi bahkan di trailernya ada dia janjian yang bawa bom. Ada. Teori konspirasi muncul. Wow. Jadi ya begitulah. Kita suka kayak gitu-gitu. Warga kita suka konspirasi. Jadi nanti banyak teori ya kenapa gitu. Banyak teori. Terus ada yang podcast gitu. Teori gini gitu. Lama-lama kita bukan bahas film lagi, kita bahas teori tentang film ini. Lo emang gitu. Emang gak apa-apa. Bahas filmnya juga membahas soal teori-teori itu juga, gak apa-apa. Serius. Tapi judulnya kan Tukar Takdir. Berarti karakter utama itu merasa ini nih. Iya bener gak? Ini tayangnya tanggal berapa? Hari H, insya Allah. Hari H. Boleh lah ya. Ya boleh. Boleh ya, kalau hari H ya. Kok nggak nanti cut aja. Oh iya, gampang. Jadi spoiler alert. Spoiler dikit ya. Rawa itu di pesawat itu tidak sengaja bertukar tempat duduk dengan seseorang. Dan yang selamat dia sendirian. Oke, itulah judulnya. Iya, itulah judulnya. Tapi lo tahu teori itu kan? Karena kalau lo tukeran tempat duduk, tempat duduk ya. Jadi semakin biasanya kalau lo naik pesawat, salah satu tempat paling aman, paling kalau pesawat lo sampai, amit-amit ya. Amit-amit ya. Pesawat terjadi apa-apa, misalnya emergency landing deh. Gue pernah nonton tuh ada satu episode. Jadi ini lo duduknya lebih baik di belakang. Oh paling belakang. Karena ada kerangkanya. Kayak gini dia. Iya.
Oh iya. Ada kerangka tiga seat di belakang gitu. Itu salah satu yang paling safe, paling aman. Gue pikir di tengah yang dekat pintu yang darurat itu. Yang tahu kan yang suka ada di tengah. Enggak, mereka tanggung jawabnya lebih besar. Mungkin lebih cepat keluar. Di belakang lebih cepat juga keluar. Tapi kalau keutuhan bodi pesawat tuh biasanya paling belakang. Kan lo harus survive the impact dulu. Dan emergency exit juga ada di belakang. Oh ada 2. Lu kapan ke Jepang kapan? Iya nanti ya. Nanti pesannya belakang-belakang. Tapi katanya water impact juga sama aja ya. Water impact hampir tidak. Ini kita jadi kalau gue bukan ahli ini ya. Kerdigantaraan ya. Tapi dari semua episode yang gue tonton sih, gue belum pernah ngelihat ada pesawat selamat landing di air. Lautan ya. Lautan. Kecuali Sally yang itu yang Airbus yang di apa namanya Potomac. Sama yang mungkin di dulu yang di Bali ya. Tapi itu karena salah landing gak sih, bukan emergency. Iya, dan pokoknya nggak di lautan. Kalau lautan lo sama aja landing di hard surface ya. Sama-sama keras ya karena. Iya, soalnya kan dari atas. Iya, gue pernah dengar gitu, makanya tadi nanya. Iya. Sebatas itu kemampuan gue. Tapi kembali lagi saya orang film, saya filmmaker. Dulu Garuda. Yang di Bengawan Solo kan selamat. Ada, iya. Bengawan Solo bukan laut lepas, tapi air. Iya, air ya. Bukan laut lepas. Iya, bukan lautan ya. Oke. Menarik juga nih ya. Seru juga ya film Indonesia. Iya, kayak baru banget. Tapi tadi pas gue lihat trailernya, seru banget. Gue mikir tuh kayak di studio kah, di hutan langsung kah, atau di mana? Karena real banget. Kayak airnya itu kayak nyata gitu. Itu pertanyaan gue sih. Kombinasi sih. Kombinasi. Ya. Airnya memang nyata sekali. Airnya nyata sekali. Ini curhat sebenarnya. Dinginnya real dingin ya? Iya real dingin. Ya. Real dingin air. Oke. Abis take tuh gue inget banget tuh. Tadi keren tuh nih kayak menggigil gitu loh. Iya gue menggigil beneran. Memang dingin. Gak bisa request air panas berarti. Sudah di request. Kayak tetap ujungnya dingin ya. Air panasnya menjadi air dingin, Pak. Udah ya. Iya. Tapi berapa lama syutingnya? 30 hari syuting days. 30. Shooting days. Enggak termasuk break ya. Jadi maksudnya ada break tapi itu enggak terhitung dalam 30-nya ya. 35 production days. 35 hari. Kok inget banget sih lo? Ingat banget gue. Menggigilnya aja. Tapi ini film dengan proses syuting tersulit enggak buat Molly Surya? Maksudnya secara tata produksi gitu. Secara teknis ya, secara logistik barangkali ya, secara logistik. Tersulit. Sama perang kota. Tiga terakhir tuh susah. Termasuk ini ya, maksudnya ini masuk dalam kategori susah. Ya, punya kesulitannya masing-masing. Menurut nggak tahu ya, semakin gue beranjak dewasa, semakin bertambah umur, gitu. Masih muda tapi ya masih muda ya. Semakin gue bertambah umur dan bertambah pengalaman, rasanya memang pengen men-challenge terus aja gitu. Istilahnya dengan elemen-elemen baru. Terus biasanya tengah syuting nyesel. Why am I doing this? Kenapa sih gak bikin film drama aja duduk di rumah gitu kan? ASEAN. Tapi that's a good sign. Saudaranya nyesel di tengah jalan. Oh my god. Nah it's a good sign. Good sign. Karena kan pasti akan ngasih satu yang beda, yang di luar kebiasaan. Yang fresh gitu ya. Seru, iya. Adrenalin rush lah, nyari adrenalin rush. Banget. Ya. Oke. Bikin film sport berarti. Ya, itu kayak lo ganjil genap ya kalau di Jakarta. Terus salah bawa mobil. Oh iya. Panik ya. Ada adrenalin rush. Tilang ya hari ini. Macet, berharap hujan. Benar. Ketika perpanjang STNK ada gak bisa nih gitu. Simpel banget kita emang adrenalin rush kita itu. Tapi kalau Mas Niko untuk ini gimana? Proses syutingnya terberatkah atau masih ini masih chill? Enggak chill sama sekali. Chill literally chill, kedinginan. Kalau durasi sih mungkin bukan yang terpanjang ya. Gue pernah syuting 3 bulan, 90 days gitu. Tapi ini punya tingkat kesulitan yang unik karena ya belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Ada syuting di dalam pesawat dalam keadaan bergoncang, ada
ada harus melakukan satu adegan yang sangat emosional di 3 lokasi dan continuity. Nanti mungkin dilihat di film itu cukup PR sih, rumit sih. Dan tidak seperti biasanya film-film Molly yang minim dialog. Nah, di sini panjang sekali, monolognya bisa 4 halaman. Iya itu juga sih, penasaran gue. Kamu sepertinya enjoy sekali. Menyiksa. Kan kalau Molly Surya tadi setahun satu itu udah kayak sibuk banget gitu ya bikin film. Kaniko kayaknya, correct me if I'm wrong ya, kayaknya 2 film panjang maksimal setahun, bener gak sih? 1 biasanya juga. Biasanya 1 kan. Kecuali tahun ini. Tapi biasa must watch sih. Biasa kayak seru gitu. Setahun sekali. Tahun ini agak banyak kan. Agak banyak. Sekaligus 3 malah. 3. 1 yang saya produce, 2 yang saya main. Oh iya. Tuh, lihat itu gimana caranya biar kita bisa. Nah itu amuba membelah diri. Amuba. Ilmunya belum nemu tuh. Gimana caranya? Gimana ya? Kita harus berguru kali. Iya benar. Panggil ke sini ya kan, bikin workshop gitu. Bikin workshop. Cara membuat 8 film dalam 1 tahun. Iya. 10 ada. 8 film. 8 film setahun. Ah masa? Ada. Bisa. Ada nggak sih? Ada nggak? Ada kan? Ada. Kaget. Hebat. Tuh gue masih berguru gimana caranya. Ini gue 3 aja puyeng banget. Maksudnya sih yang itu. Tapi kalau syuting biasanya setahun sekali. Setahun sekali. Kebetulan yang lalu itu udah lama syutingnya tapi keluarnya mau hampir barengan gitu. Iya benar. Kalau syuting sebagai pemain sih pasti. Iya. Biasanya dijarakin lah setahun sekali. Dikit porsinya yang Kawat Berduri. Cuman itu kan cuma kan tadi referensinya banyak dari acara Nat Geo itu ya. Tapi kalau secara treatment filmnya ada referensi nggak dari film-film soal pesawat juga kan banyak tuh di luar atau dalam. Ini referensi soal apa nih? Maksudnya apakah tipe film seperti apa? Tipe-tipe film kayak Sally misalkan atau kayak Flight-nya Diesel gitu atau kayak. Mungkin lebih ke Flight kali ya, tapi nggak sama juga sih. Tapi kurang lebih. Karena gue dari yang lo sebutin gue paling suka Flight. Cuman gue nggak pernah datang dengan referensi sih. Oke. Nah, gue hampir nggak pernah sepanjang karir gue, kecuali kayak dikejar-kejar. Terus akhirnya kecuali kalau presentasi apa segala macam, biasanya gambarnya sama film-film itu. Gak sih, kalau nonton filmnya nanti pasti akan berasa bahwa ini it's nothing like anything else. Iya. Okay. Something new. Something very fresh and new sih. Tidak datang dengan referensi. Alurnya juga mungkin tidak tertebak kali ya. Iya. Original. Kesukaan warganet. Iya. Alurnya tidak tertebak. Biar bisa berkonspirasi. Iya benar. Gue susah sih ngomong gue karena gue yang nulis ya jadi makanya saya menjadi penengah di sini. Moderator untuk proyek ini ya. Moderatornya gue deh. Karena ya itu begitu referensi yang tadi dibilang tuh kayak. Oke, mungkin kalau ngeliat trailernya orang akan menghubungkan, tapi filmnya sendiri beda sekali gitu ya. Ininya bahasanya gitu. Iya. Kak Molly biasa membuat film yang premiernya di luar ya. Ini juga di festival maksudnya. Di festival maksudnya ya. Kali ini di Indonesia. Kali ini langsung commercial release. Langsung commercial release. Yes. Oh, oke. Okay. belum. Maksudnya kita commercial release dulu gitu. Okay. Memang berbeda dari yang lainnya. Actually enggak. Film pertama gue fiksi commercial release. Commercial release. Yes. Oh, oke. Susah tahu nyari tanggal tayang di Indonesia. Bener gak sih? Banget. Ini mah gue cuma nebak-nebak doang. Gak tahu bener. Tapi film ini ya tayang di Oktober itu kata gue pas banget. Momen horor, thriller. Bener gak sih? Iya. Kalau mudah-mudahan ya. Iya. Beda gitu. Ada yang sudah berkata. Ada yang nonton film terbanyak kan? Ya kan? Enggak, gue cuma nonton aja yang ada. Nonton aja. Tapi kalau ngomongin drama thriller gitu ya. Ya kayaknya Molly selalu bikin film yang ada unsur thrillernya sih ya. Kalau yang gue nonton gitu dari dulu gitu, fiksi, even What They Don't Talk juga mungkin ada sedikit. Ada thriller ya? Iya. What They Don't Talk. Apa thriller? Filmnya tuh misterius ya. Kenapa mereka lakuin ini gitu? Karena ada hantu dokter. Bukan dokter hantu ya? Misterius. Kenapa mereka di sini ngelakuin ini gitu? Why? Apa ya? Hantu dokter di kolam terapi ya.
Gue sampai sekarang gue sangat bangga. I came up with that. And you execute it gitu. Dan gue sekali lagi dicemplungin di air. Malam-malam. Emang hobi ya. Jadi malam-malam itu ya. Kalau pasti berair. seputar main film Molly harus ada adegan air. Harus air dan dingin. Iya. Harus chill. Ya, harus ada hujan lah Min. Oh, harus ada hujan. Harus ada hujan lah. Iya, tapi maksud gue emang suka banget gitu, hobi banget dengan genre ini, atau sebenarnya emang gak kebetulan aja gue emang bikin filmnya yang kayak gini. Gue sih sebenarnya senang sama semua genre ya. Gue bukan tipe orang yang punya spesifik favorit film genre harus ini, enggak gitu. Cuman memang tendensi gue membuat film memang kayaknya agak ke arah situ elevated genre lah gitu istilahnya. By nature itu nggak tahu kenapa selalu pasti maksudnya karena yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta, gue tetap yang ngotot sama lagi bahasa Indonesia aja. Itu adalah film cinta buat gue gitu. Ya nggak ada thriller-thrillernya buat gue ya. Tapi ya terserah kan, kata lo apa dulu, kalau film dari rilis kan sudah milik penonton. It's not yours sama not mine anymore. It's the audience to decide what the genre is. Ya apapun. Kalau dibilang film cinta bisa. Itu film cinta. Itu film cinta SMA kayak apa ya, kayak film cinta SMA zaman tapi di sekolah luar biasa. Ada slow dance. Sama kayak film-film romans. Yang lain di SMA, cuman ini kebetulan peristiwanya terjadi di sekolah luar biasa. Di SLB. Oh, that's a new way to look at it. Nonton lagi dong. Iya, nonton lagi dong. Silakan nonton lagi. Apa judul Indonesia apa? Oh ya. Yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta. Yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta. Ada di Netflix. Ada ya masih? Ada. Silakan nonton. Gue nonton di Netflix ya. Iya. Semua ada di sana. Ada semua film gue di sana. Oh, ada. Fiksi juga ada di sana. Fiksi juga seru banget. Ya. Terima kasih. Tapi kan sekarang penonton tuh kita udah banyak banget yang datang ke bioskop. Penonton Indonesia. Alhamdulillah. Lagi rame banget gitu. Lagi sangat hidup men. Iya. Ini unik sekali loh. Iya. Padahal dengar dulu maksudnya di luar tuh nggak serame kita. Iya, benar. Dikasih film apapun kalau oke sih gue yakin sih orang menonton ya gitu. Mudah-mudahan ya. Iya, kayak kemarin aja kan kayak yang memecahkan rekor gitu kayak sore apa gitu kan. Iya, Jumbo. Kayak gitu, gila sih. Tapi gue nggak tahu kalau buat Kamoli dan Mas Niko sendiri gimana ngelihat penonton yang ramai ini gitu ke bioskop, penonton Indonesia terutama, kira-kira apakah ini karena emang filmnya sudah mulai beragam gitu atau mungkin sekarang penonton udah lebih pinter aja gitu nyari tontonan. Pengen tahu aja dari sudut pandang pelaku. Yang menurut gue sih semuanya tergantung tingkat kepercayaan audiens atau penonton film Indonesia terhadap film Indonesia itu sendiri. Sekarang lagi tinggi nih. Berarti orang percaya gitu akan memberikan 2 jam waktunya yang berharga di sebuah kotak hitam dan dikasih gambar dan harus bayar gitu. Itu kan sebuah hal yang yang nggak keputusan yang nggak mudah gitu untuk memberikan waktunya begitu. Jadi ketika orang nonton datang ke bioskop ya berarti memang tingkat kepercayaannya lagi baik gitu. Itu yang mesti dipertahankan sih. Mamoli ada mesti ngomong, mesti gue doang. Lu juga ditanya gitu. Sebenarnya tahan-tahan. Sebenarnya menarik ya, karena industri bioskop di mana-mana selain di Indonesia, mungkin India kali ya sama Cina, nggak tahu juga sih Cina. Semuanya lagi turun kecuali di Indonesia. Even di Korea katanya lagi turun, ya kan? Banget. Itu ini sebuah fenomena menarik kalau misalnya di Indonesia malah lagi rising. Iya. Ya udah. Titik. Bagus. Iya. Bagus, jawabannya sangat bagus ya. Iya menarik. Semuanya turun soalnya karena kan kebanyakan film terutama pas pandemi ya, mereka melakukan sebuah shift ketika film keluar langsung bisa berbarengan sama di OTT atau bahkan cuma berbeda selisih berapa waktu pendek gitu dengan OTT gitu. Mungkin nggak tahu ini kan teori ya, gue baru baca artikel soalnya katanya itu mungkin berefek kepada sinema gitu. Sedangkan kalau menurut gue uniknya Indonesia menurut gue selain kita juga sedang
istilahnya sedang berkembang gitu, istilahnya industri sedang berkembang. Satu, nonton di Indonesia murah. Ya. Lo 35.000 udah bisa nonton. Paling murah berapa? 20.000 bisa ya kayaknya. 25.000 ada. 25 ada di beberapa tempat ada. In comparison di Jakarta ya 25.000 sama ngopi aja masih mahalan ngopi sekarang. Betul. Betul. Ya, terus itu tuh menarik sih menurut. Dan sekali lagi industrinya juga lagi ini rame. Maksudnya selain ya film-filmnya juga banyak gitu dan itu sih menurut gue jadinya aksesibel. Terus kita kan emang senang rame-rame, kita kan senang nongkrong. Kita senang kegiatan komunal gitu istilahnya. Iya, orang Indo tuh nongkrong terus gitu. Itu analisa ekonomi gue bukan ekonom, gue filmmaker ya, tapi Anabel analisa gembel. Analisa gembel. Gue kalau nonton film tuh rame-rame gitu loh. Kayak ngajak orang, semua orang mau aja. Mau aja. Kayak seru aja gitu. Bener lah, pasti. Ya berarti harus ajak orang nonton rame-rame film. Iya, jangan sendirian. Tukar takdir. Jangan sendirian. Sekeluarga. Ada saja kesempatannya. Ada dong, gitu. Gitu ada celah. Akan masuk langsung promo. Tapi kalau ngomongin penonton, balik lagi nih, selalu ada yang namanya kritik, ya kan? Oh wow, ya. Ini selalu seru soalnya kalau ngomongin ini, apalagi sekarang di zaman media sosial, zaman kritik ya, zaman semua orang bisa mengemukakan opini gitu. Menurut kalian sendiri gimana nih pandangan? Sekarang kan udah mulai banyak orang yang memanfaatkan platformnya gitu buat ngomongin sebuah film gitu. Apapun itu ya komentarnya, positif, negatif, letterbox or apapun gitu. Apakah ini sinyal juga kalau perfilman Indonesia sekarang lebih udah mulai banyak dilihat juga gitu? Kan kata orang kalau film lu nggak dikritik sedih. Iya. Bener gak sih? Iya kan jadi kayak ya, tidak dinotis ya. Tidak dinotis dong. Gak ada yang tahu ya. Benar. Ya kalau gue sebagai sutradara pastinya ya gue baca. Gue tapi jujur gue masih membiasakan. Gue baru kritik lewat video gitu. Gue baru merasakan. Mungkin Marlina dikit-dikit kali ya. Itu kan masih baru banget kan pada saat itu kan. Iya. Dan jadi gue masih membiasakan diri bentuk kritik demikian sih gitu istilahnya karena gue terbiasa dengan format penulisan ya gitu istilahnya. Cuman menarik sih karena kita benar-benar nggak tahu siapa yang nulis, backgroundnya apa gitu segala macam, dan akhirnya kita lebih kayak ada penonton banyak dan mereka bereaksi semuanya gitu. Sesuatu hal yang menarik sih, dan kadang apa ya istilahnya ya lucu aja kadang-kadang karena kan gue tahu ketika gue bikin film ya intensi gue apa gitu di adegan itu dan tiba-tiba ditangkap lain karena lo jadi lebih spontan kan kalau lo ngomong kan. Kok dia ngertinya gitu ya? Maksudnya jadi ada respon seperti itu gitu istilahnya ya. Ada feedback gitu ya. Bukan feedback sih apa ya kayak lo komunikasi itu lo ngomong gimana ya gue jelasin ya, dia kayak ada karya balasan gitu dan tiba-tiba kadang-kadang kagetnya dari di sisi maker ya karena lo ketika lo bikin film kan I know the film like the back of my hand gitu istilahnya gitu. Jadinya tahu banget semua intensinya dan tiba-tiba ketika dimakan sama orang tuh rasanya tuh gini, masa gue yang rasanya tuh begitu gitu. Kayak gitu sih kurang lebih gitu. Menarik. Chill aja Molly Surya kalau lihat kritik orang. Oh iya chill. Gue dikasih nilai 8 juga gue chill. Sama sinetron. Kenapa ya? Nggak sampai. 1,5. 1,7 lah ya. Chill. Profesional. Iya. Kalau sih kok gimana sih? Kalau gue malah merasa kurang Indonesia kekurangan kritikus film. Ini menarik. Indonesia menurut saya belakangan dengan jumlah film yang begitu banyak dengan industri yang seperti ini, jumlah kritikus film itu sangat kurang. Reviewer banyak, maksudnya orang yang menceritakan pengalamannya menonton film, memberikan opini, bagian mana yang mereka suka, bagian mereka itu banyak banget. Maksudnya dengan platform yang tadi kita omongin ya, itu banyak gitu. Justru kalau kritikus film kita
Sangat kekurangan. Tapi ya bagi gue sebagai pemain film tentu saja itu bagian penting di dalam sebuah industri kalau kita mau maju kan. Maksudnya ada komunikasi gitu antara filmmaker, penonton, kritikus. Terus juga buat saya pribadi sih kalau film udah keluar dan sudah ditonton orang, itu kepemilikannya ke diri kita udah lepas. Jadi mungkin terakhir kita memiliki film itu ya pas premier gitu. Setelah selesai orang menonton filmnya, it's no longer ours. You guys to own gitu. You own it. You own the film, punya pendapat sendiri, dan itu ya suatu kewajaran dan ya memang begitu harusnya gitu. Harus semua orang, karena film itu bisa dinikmati setiap orang pasti berbeda-beda caranya. Ada yang sangat relate dengan pengalaman pribadi. Bahkan di satu film pun orang mungkin punya selera genre film yang sama gitu, duduk sebelahan, tapi karena pengalaman pribadinya berbeda-beda. Misalnya saya lebih dekat sama tokoh ini, ini lebih dekat sama cerita yang ini, pasti berbeda-beda gitu. Jadi ya memang begitu kan. Kritikusnya sekarang soalnya pada bikin film. Oh, benar gak sih? Aduh, iya benar. Iya kan? Iya. Tapi boleh aja lah. Boleh bang. Bebas. Iya, ada yang larang. Gue gak bilang gak boleh. Oh iya. Gue cuma bilang. Oke, tapi sebelum kita nonton Tukar Takdir, kita harus siapin apa nih kira-kira? Ada nggak? Ada. Apa yang nggak ada? Oke. Relax aja. As we should be nonton film kan? Iya. Oke. Palingan kalau gue pribadi ya nonton film tuh kadang-kadang udah gue nggak ada ekspektasi, nggak ada apa, duduk, relax, enjoy the moment. Gitu. Iya, even kadang-kadang kita nggak nonton trailer, nonton tuh lebih gila lagi experience. Kayak lebih seru lagi. Iya. Betul. Menarik. Iya. Biasanya yang kita tanya selalu bilang, lu siapin ini. Iya. Ini chill banget. Iya. Gue beli popcorn sih. Gue nggak terlalu sih. Lo nggak popcornan ya? Nggak terlalu harus ada. Oh ya? Harus ada. Bisa tapi kalau popcornan lo asin sama manis? Mix. Apa asin? Mix. Nggak tahu pokoknya kalau kanan gue jadi gue kanan manis, kiri asin. Oke. Berarti bawalah teman yang membeli popcorn. Modalnya minum aja. Itu bagus, tips bagus. Iya, tipsnya sangat bagus ya. Biar gak seret kan. Tipsnya sangat bagus. Ngabisinnya enak gitu. Gue jarang beli popcorn. Seru. Tapi benar sih, menurut gue gak usah banyak ekspektasi lah ya. Betul. Sekarang gue gitu sih kalau nonton film. Sama. Iya. Udah. Yang penting gue ada waktu ya kan. Gue lagi kosong, pengen escape atau ngapain, ya nonton aja. Lo gak baca review dulu? Enggak. Kecuali film yang benar-benar gue incar. Iya, kecuali di share orang di itu gue pengen tahu sosial media biasanya. gimana gitu kan. Tapi kayak first impression doang, nggak mau baca lengkap gitu. Iya, betul. Takut merusak pengalaman. Gitu ya? Iya, bener banget. Takut jadi bias kan pas nonton. Iya. Sekarang informasi terlalu banyak. Iya, tuh. Gue takutnya kita terpapar banyak. Bener kadang-kadang nonton itu ya kita pengen punya opini sendiri kan. Betul. Benar. Tukar takdir, opininya gimana? Nonton aja lah. Ya, nonton aja lah ya. Tanggal berapa tadi? 2 Oktober. Ya. 2 Oktober di awal bulan Halloween ya. Asik. Ya, habis gajian ya itu ya, di Oktober. Ini tergantung. Ya, tergantung perusahaan swasta ya. Sendiri atau apa? Ya, bro. Kapan-kapan aja. Turunnya berapa bulan kemudian? Bener. Oke, baiklah. Thank you banget. Terima kasih. Terima kasih banyak. Gila. Dengan langka sekali ya. Iya, langka sekali ya. Datang ke sini. Hari ini ajaib sih kita bisa syuting sebenarnya. Iya. Kalian tebak syutingin tanggal berapa ya? Tebak ini momen ini apa? Iya, ini semua pekerja keras yang di ruangan ini tuh kerja. Iya. Silahkan tebak aja pokoknya. Iya. Semua acara batal kecuali ini. Oh iya. Betul. Semua acara gue hari ini batal kecuali ini. Oke. Kasih nomor apa? Kasih apa? Kasih apa? Kasih merchandise. Merchandise ya. Ini siapa? Oh, ini Itu biar cerdas buat tamu selanjutnya mau kita buat tamu selanjutnya. Iya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya itu saja lah ya. Ya, gitu oke. aja. Terima kasih. Masih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sudah menonton ya. Jangan lupa nonton. Tukar Takdir. Oke. Bye. Bye.